Ya, jangan, biar nggak terjadi yang tidak diinginkan. Karena kalau terjadi ada kafarohnya, bayar. Masya Allah. Pertanyaan lagi. Tadi yang pertama merdekakan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia udah puasa 58 hari, nggak berturut-turut, hari ke-59 dia absen, dia wajib pulang dari awal lagi. Yang ketiga, dia ngasih makan 60 orang miskin. Saya tanya, tiga tadi itu sifatnya pilihan atau urutan? Yang jawab bocah, pilihan katanya. Udah kayak kenal aja nih. Bu, merdekain budak, bayar 60 orang miskin, puasa 2 bulan. Urutan apa pilihan? Bang, urutan apa pilihan? Ya? Pilihan, urutan. Ulama beda pendapat di sini nih. Bang, pendapat tadi. Sifatnya bukan takhir, bukan pilihan, tapi tertib, urutan. Harus cari budak. Oh, nggak ada budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh. Ah, udah dah, saya pilihnya bayar fakir miskin aja dah. 60 orang, mumpung saya jual beras. Nggak bisa, nggak sah. Nanti kalau begitu, gampang banget kita puasa, Bang. Orang kaya dia nggak mau puasa, nabung aja dia. Beras seliter berapa Mbok harganya Mbok di sini Mbok? 12 kali 60 berapa? Pak Heri 12 kali 60. 72. 720.000. Iya. Terus kali 30 berapa? Berapa puluh juta tuh? Dia nabung aja 25 juta, saya nggak usah puasa, berjima aja tiap hari katanya. Nggak boleh, dosa besar. Maka ulama mengatakan sifatnya bukan pilihan tapi urutan, bukan takhir tapi tartib. Masya Allah. Ini bekal puasa nih. Ya, ini bekal puasa. Kita kudu punya bekal nih ngadepin Ramadan. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu illa siyama. Semua amal kita nih, salat, zakat, haji, umroh, apalagi itu semuanya buat kita, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana ajzibi, buat Allah dan Allah yang bakal balas. Wasiyamu junnah, siam itu puasa itu perisai. Nih, saya kasih lihat. Adik-adik siapa yang di sini suka Kapten Amerika? Nonton Kapten Amerika? Ada perisainya nggak? Apa namanya itu perisainya? Gambarnya apa? Bintang. Bu, tahu Kapten Amerika? Nggak tahu dia. Kapten Amerika tuh dia punya perisai. Puasa itu perisai. Asyamu junnah. Kenapa puasa disebut perisai? Puasa itu jadi portal biar setan gak masuk lewat darah kita. Makanya orang membuat maksiat kalau puasa dia gak doyan, portalnya ditutup. Masya Allah, luar biasa ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Makanya kalau ente puasa kata Nabi, jangan jidal, jangan rofath, jangan berantem, jangan ngomong yang vulgar-vulgar. Rusak puasanya. Tapi Ustaz, saya sih gak mau berantem, tapi orang yang ngajak ribut nih, gimana nih? Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Kalau ada orang ngajak ribut, ngomong gini, inni shaim, saya puasa. Saya puasa. Saya gak mau rusak puasa saya. Insyaallah luar biasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Kita selesaikan hadisnya ya. Nabi bersumpah. Apa kata Nabi? La khulufu famis shaim atyab 'inda Allah min rihil misk. Orang yang
berpuasa baunya, mulutnya bau. Tapi bau mulutnya orang yang berpuasa itu bernilai. Dan nilainya lebih bernilai daripada kita beribadah menggunakan parfum kasturi. Bapak-bapak kalau sholat masjid An-Nur, sholat Jumat atau ke majelis-majelis ilmu pakai parfum nggak? Ibu-ibu pakai, dapat pahala tuh. Tapi pahala itu nggak ada apa-apanya dibanding nilai pahala bau mulut kita. Ini banyak yang keliru menerjemahkan. Terjemahannya begini nih. Bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada parfum kasturi di sisi Allah. Itu keliru tuh. Kemanapun kita ngaji, kita tempelin ke hidung orang, orang pasti ngomong parfum lebih wangi daripada bau mulut, betul nggak? Salah dia nerjemahinnya. Bukan begitu nerjemahin. Bau mulut orang yang puasa lebih harum, salah tuh. Cara nerjemahinnya begitu. Nilai bau mulut orang yang berpuasa lebih bernilai daripada nilai kita beribadah pakai parfum kasturi. Nilainya bukan baunya. Allah disuruh nyium bau mulut gitu. Salah. Ini pemahaman yang apa? Keliru. Masa Allah disuruh nyium? Kurang adab kita sama Allah. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana hukum kumur-kumur lagi puasa? Adik-adik ini sering kumur-kumur nih. Hah? Bu, kumur-kumur boleh nggak puasa? Kumur-kumur membatalkan puasa kalau kumur-kumurnya pakai kuah kepala kakap. Kumur-kumur boleh ya. Tapi kalau sikat gigi gimana sikat gigi? Apa hukumnya? Nah, kita ngaji ya. Hadisnya kan ngomong la khudufu fa min shaim atyab minallah min rihil mis. Nilai bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada nilai parfum kasturi. Kata Imam Syafi'i, Allah memuji bau mulut orang yang puasa, Allah memuji orang yang berpuasa karena bau mulutnya. Jadi kenapa orang yang berpuasa dipuji? Salah satunya karena bau mulutnya yang membuat dia ridha berpuasa, gak makan dan minum karena Allah, maka dikasih nilai sama Allah bau mulutnya. Kata Imam Syafi'i, kalau gitu makin bau makin bau makin bernilai. Kalau kita sikat gigi kita, bau mulut kita wangi atau bau? Kalau sudah wangi, dipuji lagi gak? Kata Imam Syafi'i, hukumnya makruh. Jaga baunya. Dan tapi ada pendapat yang kedua dari Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam. Apa dia bilang? Allah memuji bau mulut orang yang puasa. Lihat, baunya aja dipuji, apalagi? Tak ulang ya. Baunya aja dipuji, apalagi? Wanginya. Kalau gitu sikat gigi boleh nggak? Menurut Sultanul Ulama boleh. Ada dua pendapat, dalilnya sama, logika hukumnya beda. Kita boleh pakai dua-duanya dengan catatan yang penting bulu sikat gigi dan pasta gigi jangan sampai masuk ke kerongkongan. Dan kalau nggak penting-penting banget, kita nggak mau buka bersama, kita nggak mau ketemu orang, lebih bagus, lebih aman ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada acara kumpul nih, nanti kalau mau ganggu orang nih, ya nggak apa-apa ikut pendapatnya Sultanul Ulama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini ditutup sebagai syarahan terakhir, lisaim farhatan yafrahuhuma. Kita ntar nih orang yang berpuasa bahagia, dan kita punya dua kebahagiaan. Apa? Pertama, idza aftara fariha bi fitri. Orang yang puasa itu bahagia. Kenapa orang yang puasa itu bahagia? Di mana letak bahagianya? Ketika dia iftar bisa makan lagi, dia bahagia. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Nanti ketika puasanya dibalas sama Allah,
dia dapat pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Disitulah letak kebahagiaan. Hari ini kita nggak bisa lihat pintu surga itu, tapi insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah, puasanya pakai ilmu, menjaga puasa kita dengan baik, insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan surga pintu Ar-Rayyan. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan kira-kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu silakan. Ada pertanyaan? Ibu-Ibu, Bapak-Bapak? Bu, ada pertanyaan enggak? Monggo silakan. Kasih Bang mic-nya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya nanya ini Pak Ustadz, bagaimana caranya kita itu biar puasa kita itu bernilai bermutu tinggi, bagaimana bisa menjalankan puasa ini dengan baik itu Pak Ustadz. Bu Haji, namanya siapa Bu Haji? Bu Sukesi. Bu Sukesi, umur? Nggak pakai LV ya? Iya. Wah, udah mulai nih. Candaan orang gandul gini nih. Namanya Sukesi nggak pakai LV katanya. Iya. Nyanyi sepupu Bu LV? Oh, nggak pakai LV. Umur berapa Bu Sukesi? Baru 27. Masya Allah. Alias 7? Oh, enggak 72. Tapi awet muda nggak kelihatan 72, kelihatannya 71. Bagus pertanyaannya Bu. Saya nggak nyangka dapat pertanyaan kayak begitu. Kalau tadi kita nyantai, Ustadz, gimana caranya puasa kita bermutu? Ada banyak jawaban tentu, tapi saya pengen nukil pernyataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, "Wala tazunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqah faqat." Jangan pernah berpikir puasa itu cuma nahan lapar, haus dan hukuman badan doang. Itu mah puasanya anak-anak, kata Imam Ghazali. Terus puasa yang bermutu itu gimana? Bal tamamus shaum, puasa yang bermutu itu, puasa yang ideal itu, kata Imam Al-Ghazali, bikaffil jawari kulliha amma yakrahullah. Ketika kita bisa mempuasakan bukan hanya perut dan faraj kita, tapi mempuasakan semua organ yang melekat dalam tubuh kita. Mata kita puasai, telinga kita puasai. Gimana puasa telinga? Mendengar yang baik-baik. Puasa, tapi yang ditonton infotainment. Ini berarti telinganya enggak puasa. Makanya kalau Ramadan nontonnya apa? Siaran-siaran dakwah. Kalau Ustaz Ambia lagi di TV, lihat itu. Kita yang ada di TV atau di mana, lihat itu. Kenapa? Dakwah. Bukan promo, bukan. Kalau banyak yang nonton, sponsor masuk. Kalau sponsor masuk, program lanjut. Kalau nggak ada yang nonton, rating turun. Kalau tidak ada rating turun, kalau rating turun, sponsor tidak masuk. Kalau sponsor tidak masuk, programnya hilang, diganti gosip. Oh, coba lihat tuh, program-program agama jam 2 pagi nongolnya Pak. Program gosip prime time jam 5, jam 12 siang, jam 2 pagi siapa yang nonton? Burung hantu. Makanya cara kita mensupport program dakwah itu gimana? Tonton, like, share.
Subscribe. Jadi telinga dikuasain. Puasa tapi telinganya rumah dempet-dempetan. Mau berantem. Itu gak mempuasakan telinga, ya. Mata dikuasain, lisan dikuasain, tidak fitnah orang, gak gibah orang, gak ngomongin orang, gak sumpah serapah orang, gak makiin orang, gak marahin orang. Puasa. Hidung puasain. Kalau hidung gak dipuasain, suka usil sama tetangga nih. Kayaknya mau bubur duren nih. Wanginya doang, pelit banget kagak dikasih itu tetangga. Betul gak? Maka dipuasain. Tangan dipuasain gak? Puasa. Jangan ngambil yang bukan hak kita. Katanya kalau Ramadan datang setan dikerangkeng, wasufidatis syayatin. Katanya setan digempok. Tapi sendal di masjid kalau tarawih hilang. Setan mana dia bilang? Tangannya nggak dipuasain. Siangnya puasa, malamnya nyolong sendal orang. Puasain. Ibu-ibu nih di majelis nih, masya Allah, kan tangannya bukan main tuh. Suka nyolotin risol, taruh di tas. Makanya mama kalau ngaji tasnya gede-gede bang. Apa isinya? Buat ngantongin risol. Yang bawa tas diketahuan deh. Tuh, udah banget tuh. Tangan puasain. Apa lagi? Kaki puasa tapi singgah ke tempat-tempat yang Allah nggak suka. Puasa tuh singgahnya ke mana? Ke An-Nur, ke Baitur Rahman, ke Masjid Raya Cinere. Ngapain? Dengerin tausiah, majelis ilmu, tadarus, ikutin program Ramadan. Masya Allah. Kalau puasa kita begitu, Masya Allah, luar biasa. Tapi itu teorinya mudah ya, prakteknya sulit. Dan kita harus latihan. Saya kasih jawaban satu lagi. Tapi ini jawabannya agak berat. Yang tadi versi ringan. Tadi kita baca hadis, kata Nabi, kalau kamu puasa, ada orang yang ngajak ribut, katakan, "Falyaqul inni shaim." Saya apa artinya? Saya keliru, bukan itu artinya. Saya pelaku puasa. Apa bedanya? Saya kasih contoh. Apa beda penyanyi dengan bernyanyi? Pak, apa beda penyanyi sama bernyanyi? Ini Haji Oma udah datang belum? Enggak, jadwalnya ada Haji Oma di sini. Enggak datang kan? Abang-abang bisa nggak nyanyiin lagu Haji Roma Irama? Bisa. Tapi enak nggak? Belum tentu. Semua kita bisa nyanyiin lagu Roma Irama, tapi tidak semua kita penyanyi sebagaimana Roma Irama. Ya kan? Saya nyanyi begadang jangan begadang. Tuh orang pusat nyanyi kayak ngaji, naik kolesterol saya. Saya bernyanyi, bukan penyanyi. Bernyanyi itu verb, kata kerja, fi'il, terikat dengan waktu. Hari ini saya bernyanyi, besok mungkin saya nggak bernyanyi. Kan saya cuma nyanyi, bukan penyanyi. Tapi kalau penyanyi, pro ini orang. Sama dengan kata-kata ini shaim. Shaim itu artinya bukan berpuasa, pelaku puasa. Saya kasih contoh lagi. Apa beda pembaca dengan membaca? Di sini bisa baca Quran semua? Bisa? Tapi apakah bacaannya baik? Belum tentu kan? Buktinya kalau ada PHBI Maulid Isra Mi'raj yang baca Quran siapa? Qori diundang, bukan kita, ya kan?
menunjukkan tidak semua yang membaca Quran membaca Al-Quran. Nabi memuji inni shaim, orang yang melakukan puasa, bukan orang yang sedang berpuasa. Nabi tidak katakan inni asumu, tidak, tapi inni shaim. Jadi gimana cara kita supaya puasa kita bermutu? Maka puasa kita harus shaim. Shaim itu gimana? Satu, puasanya tidak hanya mempuasakan mulut tapi organ-organ tadi. Itu. Yang kedua, shaim itu adalah puasanya ghairu muaqqatin. Puasanya tidak dibatasi waktu. Bukan cuma Ramadan dia berpuasa nahan mulut, nahan mata. Di luar Ramadan dia juga nahan mulut, nahan mata. Itulah puasa sebenar-benar puasa. Bu Sugesi, Bu, masih hidup Bu? Jelas Bu? Masya Allah. Ada pertanyaan lain? Ibu barangkali Bu, ada pertanyaan? Ada hajat dari panitia? Monggo panitia Gandul Islamic Festival, Ustaz Abiyat Dahlan. Saya kira itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu. Ada insya Allah yang menambah keberkahan kita setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan salat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.